tujuannya satu, adalah bagaimana kita sebagai negara yang berdaulat memiliki kemampuan untuk menegakkan peraturan dan melakukan penertiban dalam rangka pengamanan sumber daya alam yang merupakan bagian dari kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Bangka kami melihat beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal pertambangan yang merupakan sasaran dari latihan. Namun sebetulnya sasaran latihan ini mengasumsikan bahwa itulah kondisi nyata terjadinya kegiatan-kegiatan ilegal yang ada di Bangka dan Belitung. Banyak modus-modus atau siasat-siasat yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai kepentingan tertentu untuk mengambil keuntungan dengan merugikan kekayaan negara. Sebagai contoh, diberi izin untuk mengambil pasir di atas permukaan, tetapi yang diambil adalah pasir timah yang ada di bawah permukaan, dan ini adalah kegiatan ilegal. Kemarin dari segi regulasi, Menteri ESDM langsung mengambil tindakan cepat menganulir perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia terhadap perizinan pasir kuarsa yang di dalamnya ternyata ada pasir timah yang merupakan sumber daya alam yang tidak mendapatkan izin untuk dieksplorasi. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan, dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi, dan ini sangat merugikan negara. Di Morowali, bagaimana teman-teman juga melihat beberapa latihan simulasi, baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dilakukan mempunyai indikasi kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat
negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada staf untuk melakukan suatu penertiban dan pengamanan dengan melakukan deregulasi terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan. Akan tetapi ketentuan yang kita keluarkan sendiri tidak bisa kita kendalikan sendiri. Ini adalah suatu anomali. Kita mengeluarkan peraturan, tetapi kita tidak bisa mengkoordinasikan, kita tidak bisa mengkomunikasikan, dan kita tidak bisa mengendalikan peraturan yang kita keluarkan. Sehingga ini menyebabkan manfaat yang diambil oleh orang lain untuk kepentingan kelompoknya. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Oleh karena itu, kehadiran para pejabat-pejabat negara yang mempunyai kompetensi dalam regulasi, penegakan hukum, dan penindakan untuk kepentingan menjaga kedaulatan negara, khususnya di bidang kedaulatan ekonomi, ini akan terus kita tingkatkan. Perlu saya sampaikan bahwa kita tidak akan berhenti. Kita akan terus melakukan segala upaya yang sesuai dengan parameter-parameter yang harus dilakukan oleh suatu negara di dalam menegakkan kedaulatan. Karena itu, dengan simulasi lapisan ini menunjukkan asumsi bahwa hati-hati negara selalu diintip oleh celah-celah kerawanan yang bisa mengganggu kedaulatan kita. Ini adalah satu pembelajaran kepada kita semuanya, pada bangsa kita, bahwa negara yang kaya dengan sumber daya alam harus kita jaga sedemikian rupa. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Bangka dan Morowali, tapi ini berlaku untuk di seluruh wilayah nasional. Saya akan melaporkan kepada Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia, tentang apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan di dalam kunjungan kerja pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada media yang ikut serta bersama-sama panas-panas, tapi hari ini bisa di bawah media untuk bisa meliput hal-hal ini untuk disampaikan kepada rakyat. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat, dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, agar supaya ini menjadi satu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih.